Kalau boleh tahu, usia ibu dengan suami ibu berapa ya Bu? Saya berusia 27 tahun dan suami saya berusia 28 tahun. Oh, berarti beda sebulan nanti 1 tahun. Oke. Untuk agama nih ya, ibu menganut agama apa? Saya Islam dong Bu. Oke, Islam ya pasti. Alhamdulillah satu agama. Lalu untuk suku bangsa ibu, Saya dari Sunda Ibu. untuk pas suaminya Sama Ibu. Oke, sama. Nah, untuk jenjang pendidikan ibu dengan pak suami yang terakhir itu apa ibu boleh tahu? Kalau saya sih SMA ya Bu. Kalau suami saya itu S1 Bu. Dari untuk golongan darah ibu dengan suami ibu, Golongan darah saya B. Kalau golongan darah suami saya itu O. oh ya Bu ya. Ini sangat diperlukan banget untuk nanti ibu melakukan proses persalinan ya Bu ya. Lalu apakah saya boleh tahu alamat rumah ibu? Boleh Bu. Saya tinggal di perumahan Mekarsari di Bandung. Mas kamu juga sama? Iya sama Ibu. Jadi saya izinin untuk meminta nomor teleponnya juga ya Bu ya. Takutnya jika sewaktu-waktu ada pegawai daruratan, misalkan nomor handphone ibu tidak bisa dihubungi, saya bisa menghubungi suaminya. Boleh kan Bu? Boleh Bu. Saya itu 0838292225. Suami saya itu 0851088524. Ibu kita langsung saja ya Bu ya. Saya yang menanyakan nih, ibu datang ke sini apakah ada keluhan? Kalau misalkan ibu ada keluhan, ibu boleh cerita saja. Saya akan membantu. Bulan yang lalu saya itu merasa mual Ibu. Tapi di pagi aja. Tapi itu mualnya pagi aja berarti ya. Berarti kalau siang Mulai Ibu. tapi itu nggak sampai kayak mual pengen muntah kayak gitu kayak marah banget. Paling kayak ya udah pengen mual dulu ya. Oke baik, berarti nggak sampai parah, berarti normal-normal aja gitu ya. Untuk riwayat perkawinan ibu yang mohon izin ya Bu ya. Nah, untuk usia pernikahan pertama kali ibu itu berapa tahun Bu? Saya nikah di usia 25 tahun Ibu. Untuk suaminya. Suami saya di 26 tahun. Nah, untuk lama pernikahan ibu sudah berapa tahun nih menikah dengan suami? Udah 2 tahun Ibu. Ya. Lalu apakah ibu memiliki surat nikah? Ini Ibu. Berarti ibu sudah punya asuransi kesehatan nggak kayak BPJS? Sudah punya Ibu. Sudah ya aman ya Bu ya berarti ya Bu? Itu diurus dengan siapa tuh Bu waktu itu? Waktu itu dengan ibu saya. Jadi ibunya juga sangat perhatian ya Bu ya. Lalu untuk statusnya ibu dengan suami apakah ada konflik atau semacamnya atau masih tinggal bersama atau tidak? Karena ibu saya masih tinggal bersama suami saya. Tapi untuk saat ini suami saya bekerja di luar Ibu. Oke baik, jadi untuk statusnya ini masih bersama suami yang ini kan Bu? Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Baik, Ibu di sini saya mau menanyakan tentang riwayat menstruasi nih Bu. Jadi Ibu bisa flashback, Ibu ingat-ingat lagi nih. Kalau saya tanya haid pertama kali Ibu kira-kira kapan? Waktu saya sampai kelas 1, 12 tahun kali. 12 tahun ya Bu ya. Paling emang biasanya memang segitu. Kalau siklusnya nih Bu, Ibu biasanya siklusnya ini kayak teratur atau enggak? Misalkan setiap bulannya Ibu haid nggak? Haid saya teratur dari tanggal 7, mungkin bulan depan itu kayak tanggal 7 atau 8. Oh, berarti Ibu suka nyatet di kalender? Iya. Oh, bener nggak Bu? Jangan nebak-nebak Iya, nih. betul. Coba saya mau lihat ada catatannya nggak Ibu? Boleh, ini saya pernah Oh, nyatet. Ibu suka nyatet-nyatet? Iya, misalnya kalau benar Bu, di tanggal 7 terus saya 7 lagi. Oh, Tapi bisa juga tanggal 8. Yang aja dari 2 hari ini. Paling mundur sehari kalau Iya. nggak maju sehari. Berarti masih teratur ya Bu ya? Masih normal. Masih 39 hari atau enggak 30 hari ya Bu ya? Nah, lamanya nih Bu, biasanya Ibu haid
hari atau 7 hari atau berapa kali? Berarti 7 hari Bu ya? Selalu 7 hari? Mungkin lebih, kayak mungkin 7 atau 8. Oh, berarti Tapi kalau lebih dari itu gimana Bu? Kayak misalkan kalau itu benar-benar masih banyak haidnya, kalau udah di akhir-akhir itu biasanya tinggal sedikit aja, tinggal kayak flek-flek aja gitu. tapi kemungkinan tanggal 7 hari ke-7 atau hari ke-8 itu udah berhenti. Ya. Warna haid Ibu kayak misalkan Seger kali ya Bu ya, mungkin bisa dibilang darah seger yang kayak merah tua gitu. berarti Ibu ngeliatnya tuh merah gitu ya, nggak pernah hitam. Enggak, berarti merah. Merahnya merah terang Bu? Iya. Oh, merah terang. Itu merah terang itu pada saat Haid awal pertama kayak 1 sampai 5 hari, sisanya tuh kayak tua gitu. Oh, berarti semakin lama haid Ibu merasa kalau darahnya tuh semakin tua warnanya. Oh, berarti merah tua ya Bu. Iya. Terus kalau gumpalan dalam haid ini Ibu biasanya gimana? Ya, ada sedikit gumpalan kecil gitu. Itu dalam seminggu itu full nggak gumpalannya Bu? Kalau saya ganti pembalut misalkan sehari saya ganti terus ada, terus pas ganti pembalutnya lagi tuh nggak ada sih. Berarti normal ya Bu ya. Saya izin menanyakan untuk masalah bau nih. Gimana Ibu biasanya kayak setiap Pada umumnya sih. berarti tapi Ibu merasakan setiap haid baunya sama? Sama. Oh, berarti normal, berarti masih. Untuk banyaknya haid Ibu gimana nih biasanya? Kayak sehari Ibu berapa kali ganti pembalut? 3 hari. 3 hari apa Bu? 3 kali. Oh, 3 kali, kirain 3 hari. Hanya 3 hari apa nih? Oh, 3. Terus untuk nyeri haidnya Ibu gimana? Kayak sakit banget, Mungkin atau hari enggak? pertama ya Bu ya, mungkin hari pertama kedua tuh biasanya normal ya, kalau misalkan sakit kadang saya suka minum jamu gitu. Mungkin dikurangin aja ya Bu ya minum jamunya gitu. Itu kan kadang kurang baik ya Bu ya, apalagi kalau jamu-jamu yang di pinggir jalan gitu Saya kan. kira itu lebih bagus ya Bu buat Enggak, karena takaran dari takaran kan kurang baik ya, kayak tukang jamu di pinggir jalan kan mungkin kurang tahu dalam porsi takaran gitu. Jadi sebaiknya hindari. Untuk keputihan Ibu, ini Ibu tahu keputihan? tahu. Tahu. Itu warnanya gimana Ibu menurut Ibu? Putih jernih sih. Bening. Ya gitu sekarang. Terus untuk baunya berbau atau tidak? Tidak. Oh, tidak berbau, berarti aman ya Bu ya. Nih, sekarang saya ingin menanyakan HPHT. HPHT Ibu berapa Bu? Saya kayaknya ada di sebentar ya. Berarti Ibu orangnya suka catat ya Bu ya? Kebetulan iya Bu. Lebih bagus. 7 September 2024. Oh, itu 7 September 2024. Bentar. Nah Bu, setelah saya lihat ini perkiraan, kemungkinan dan perkiraan saya ya Bu ya, tafsiran persalinan Ibu ini 14 Juni 2025. Di sini usia kehamilan Ibu itu sudah 24 minggu dan berarti itu Ibu sudah masuk trimester 2. Sudah lumayan besar. Untuk trimester 2 ini mulai adanya senam hamil Bu, jadi buat menguatkan, terus nanti buat melancarkan gitu pinggul Ibu gitu. Terus untuk kayak kurang kenyamanan Ibu kan biasanya Ibu di sini pegel-pegel ya. Nah, itu bisa tuh nanti di senam hamil Ibu ikut senam hamil, nanti bisa dikasih tahu sama instrukturnya gimana gitu. Itu bisa sampai trimester 3 Bu, senam hamil itu gitu. Pada trimester pertama, Ibu diperiksa oleh siapa nih? Sama dokter Ibu. Tempatnya Ibu di mana ya periksanya? Waktu itu Ibu semester. Apakah Ibu pada saat pemeriksaan trimester pertama ini ada keluhan? Ada Ibu kayak mual, bisa kan sebenarnya kayak normal aja sih Bu ya, kalau misalnya trimester pertama mual-mual gitu ya Bu ya. Ini sama agak sedikit pusing aja sih Bu, sedikit pusing ya. Nah itu aja ya Ibu. Pada kehamilan trimester pertama emang itu awal-awal mulanya gitu, mual, pusing, itu gejala trimester pertama di kehamilan. Pada usia kehamilan Ibu pada saat trimester pertama ini, Ibu kalau boleh tahu diperiksa oleh siapa ya? Kalau saya sama dokter Ibu. Nah, gimana sih Ibu diperiksanya? Apa di puskes atau di klinik pada trimester pertama kehamilan? Apakah pada saat
pemeriksaan trimester pertama ini ibu ada keluhan kayak seperti mual ataupun pusing dan lainnya? Ada ibu, karena kan waktu pas awal tuh saya merasa kayak enggak banget gitu. Karena mungkin juga ada yang tumbuh di dalam Ya, pasti perut tuh saya standar ya, kayak ada udah besar di dalam perut ya, karena ada jadi tapi belum jadi ya. kayak mual. Terus sama ada ini sih Bu, saya agak sedikit pusing waktu itu. Aja ya Bu, kalau pusing saya juga kadang suka pusing. Udah pusingin apa Nah, sih? ibu bawaan aja bawaan kalau lagi pusing mual gitu. Nah, oke baik ibu. Nah, pada trimester kedua ibu juga akan periksa kehamilan ibu ke siapa nih? Oh pernah ibu ke bidan. Nah, di mana? Apa di puskes atau di klinik? Di klinik. Nah, waktu ibu periksa trimester kedua ini, ibu apakah memiliki keluhan ataupun gejala yang lain? Ada sih Bu, sebenarnya kayak nyeri punggung, mungkin karena kayak pegel gitu ya. Iya, ini kayak punggungnya pegel gitu terus. Tapi yang gak banget itu sih Bu, kayak biasa aja gitu, agak nyeri. Terus juga saya ngerasa saya habis bengkak. Jadi pengumuman ini memang wajar di trimester kedua karena memang itu mungkin gejalanya terus mungkin memang banyak ibu hamil pada trimester 2 itu memiliki keluhan yang sama seperti ibu nyeri punggung, lalu adanya bengkak pada kakinya. Oke. Baik ibu, selanjutnya apakah ibu pada pemeriksaan trimester 1 dan 2 ini diberikan seperti vitamin, lalu suplemen atau obat-obatan yang lainnya nih Bu? Ibu saya mengkonsumsi suplemen ya sama folat, terus juga zat besi Bu. Nah, buat TB. ada tambah darah ya Bu? Nah, dia Bu tuh gimana? Kalau tambah darahnya itu diminum setiap harinya. Itu wajib ya Bu. Dari ibu nanti jadi itu bisa pada hasilnya tidak akan mengalaminya kalau ibunya rutin minum obatnya setiap hari 1 kali ya Bu, itu bisa diminum menggunakan air putih maupun air perasan jeruk ya Bu. Nah, terus itu saya setiap minum pasti kan sering diajarkan sama dia. Kalau saya Jangan bolong-bolong harus pokoknya tidak boleh ada sekali pun yang bolong Bu. Jadi diminum 1 hari harus 1 kali. Nah, gimana nih pergerakan janin ibu selama kehamilan di usia trimester kedua ini pada usia kehamilan 24 minggu ini per hari. ya, pergerakan gimana Bu? Pergerakan ini itu bisa per hari bisa 10 kali Bu. Si bayinya nih aktifnya pada malam hari atau siang hari nih Bu, apa pagi hari bangun tidur si bayinya langsung aktif? Tergantung sih Bu, kadang pagi juga iya, malam juga iya Ibu. Tapi lebih aktifnya di kapan Bu? Malam hari. Yang malam hari ya Bu. Nah mungkin karena ibu mau tidur ya dari posisi yang enak, jadi juga ikut dari posisi yang enak ya Bu. Nah, ya baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan screening? Oh pernah Ibu. Nah, di pemeriksaan screening yang Ibu pernah lakukan oleh nakes yang lainnya, apakah Ibu di sini mengalami komplikasi? Wah, pernah tadi. Tidak ada ya, Bu, tidak ada komplikasi ya. Nah, ada pengaruh nutrisi nih, pengaruh nutrisi makanan serta ibu nih, gimana nih pengaruh nutrisi ibu selama sebelum masa kehamilan ibu, terus pengaruh nutrisi ibu selama sebelum hamil. Nah, gimana ibu makannya sebelum hamil itu berapa kali sih sehari? Kalau saya biasanya bisa 2 hingga 3 ya Bu ya, tapi kalau 2 tuh biasanya saya maksudnya lagi sibuk gitu Bu, Ya. tapi karena saya misalnya 3 kali sehari sih Bu sebenarnya. Itu dengan porsi 3 kali sehari
takutnya nanti kayak balapan lagi. Kalau kebanyakan makan dulu. Itu kayak nggak baik kan kalau makan Kalau banyak ada Iya betul. Nah, Ibu sebelumnya makannya apa aja nih macam-macamnya Ibu? Biasanya ya Bu ya, saya sebelum makan itu, sebelum makan ya, sebelum makan kayak makan berat itu mengkonsumsi buah dulu ya Bu. Makan buah, kemudian saya makan nih kayak makan nasi. Biasanya lauk-lauknya itu kadang ada nasi, bisa misalnya ya, bisa pagi kayak nasi, terus sayuran sama apa sih namanya ikan. Nanti misalnya siangnya ganti lagi kayak gitu. Pokoknya setiap biasa yang makan tuh ada ikan, ada ayam, daging, apa sih namanya telur, terus sayur-sayur kayak toge, banyak banget cair. Nah, selama sebelum masa kehamilan ini, Ibu apakah ada keluhan pada saat ya, apakah sebelum makan Ibu mual, harus dengan makan juga mual gitu? Ya, lalu Ibu berapa kali sih minum selama satu hari ini? Selama satu hari sebelum masa kehamilan Ibu? 5 kali. Hanya. Nah, itu banyaknya berapa? 1 liter atau 2 liter gitu? Biasanya ya, yang paling banyak itu 2 liter lebih gitu, tapi biasanya pokoknya 1 hingga 2 liter lebih sekian gitu. Nah, Ibu seringnya itu macamnya misalkan Ibu sering air putih atau air teh gitu. Ibu sehari dengan sekitar 5 kali sehari itu ya Bu. Nah, itu dicampur dengan air teh ataupun itu hanya dengan air minum putih saja. Yes, kalau saya sih minumnya putih saja ya Bu, tapi kadang kalau emang benar-benar lagi PNS, biasanya lebih mengkonsumsi kayak es jeruk ya, saya lebih suka yang agak asam-asam gitu. Nah, apakah selama Ibu sebelum masa kehamilan ini Ibu minumnya ada keluhan kayak bentar-bentar kalau minum banyak minum atau gimana? Oke, pada saat kehamilan Ibu saat ini nih, nah saya mau tanya nih gimana sih frekuensi Ibu makannya? Ibu makan selama hari ini berapa kali sehari Ibu? Apakah makin menambah atau malah berkurang nih frekuensi Ibu makannya? Kalau saya makan ya sekarang tuh 4 kali sehari nambah kan biasanya Karena ada ZD di dalam ya, iya, jadi nambah ya ya. energinya kan jadi Itu ditambah enam. Nah, dengan porsinya itu sedikit atau sedang selama sehari 4 kali itu sedikit Ibu. Oke. Lalu Ibu makan apa saja nih selama kehamilan? Macam-macamnya apa cuma sayuran aja gitu? Sebenarnya makannya hampir sama ya sama sebelum hamil ya. Selalu ada buah tentunya, terus nasi, terus pastinya ada ikan, telur, sayur, terus daging-dagingnya gitu. Terus juga saya biasanya minum susu. Selama Ibu hamil ini, apakah pada saat Ibu makan Ibu itu memiliki keluhan? Ada keluhan pada saat Ibu makan? Hanya bisa bentar makan pasti ada rasa malu gitu. Itu setelah makan atau pas mau makannya? Setelah makan sih bukan apa Ya, jadi kan apa ya? kepedet ya, ada intinya. Makan sembuh pada saat Ibu hamil ini sama sebelum Ibu hamil itu ada perubahan makanan. Ada Ibu. Saya lebih banyak kayak mengkonsumsi buah-buahan sama sayur-sayuran. Lalu pada frekuensi minum Ibu selama kehamilan pada saat ini. Nah, itu apakah berbeda dengan sebelumnya Ibu hamil? Tapi pastikan berbeda ya Bu, pastikan lebih banyak frekuensinya dibandingkan dengan pada saat Ibu belum hamil. Sebenarnya hampir sama ya, gimana kan kalau sebelumnya saya juga kadang pakai gelasnya yang
ukuran sedang gitu, maksudnya kayak kecil banget yang normalnya lah gitu. Kalau sama aja sih karena apa sih namanya 18 kali sehari, tapi saya menggunakan gelas yang kecil ya. Karena kalau langsung banyak, pakai lumayan. Nah, itu banyaknya sama atau beda dengan sebelum ibu hamil? Sama itu 2 liter, kan bisa lebih loh. Bisa lebih dari 2 liter ya? Karena emang minum itu bagus ya, yang beda itu iya. Nah, lalu ibu minumnya air putih aja atau dicampur dengan susu? Pastinya ibu dicampur dengan susu ya? Iya, saya minum air putih, susu sama ini 2 air jeruk. Air jeruk. Karena kan saya kan minum tablet Bu ya. Iya, misalkan emang minum air jeruk kan Bu, biar Mungkin berarti yang dari sebelum hamil sampai hamil saat ini dia tetap minum air jeruk atau air putih ya Bu? saya ini sama air jeruk. Karena emang air jeruk itu Segar. vitaminnya Segar juga ya Bu. Lalu selama kehamilan ini ibu apakah ada keluhan selama ini? Kayak lebih cepat haus. Karena mungkin emang balik lagi ya ada jadi double. bentar haus gitu ya. Lalu perubahan imun ya apakah lebih sering atau lebih rendah pada ibu sehari sekali perharinya biasanya dibandingkan sebelum ibu hamil ya, jadi benar-benar haus. Nah, selanjutnya ada pola eliminasi ibu nih. Nah, ada BKB, BAK. Nah, perbedaan pada ibu sebelum hamil dan saat ibu hamil pada hari ini. Nah, ini frekuensi BAB ibu selama ibu ini belum hamil pada saat ibu sebelum hamil. Kalau saya sering BAB, Jadi Bu, biasanya ya Bu ya, saya tuh karena yang nggak tahu ya Bu ya, karena saya dari dulu tuh pasti habis makan kadang pengen BAB. Jadi kemungkinan sehari bisa 3 kali, 2 hingga 3 kali lah. boleh 3 kali. Nanti itu ibu di pagi atau siang, apa pagi Sama 3 kali gitu. Oh enggak, misalnya kayak pagi iya, kadang siang iya, kadang malam iya gitu. Konsistensi ibu BAB ini apakah benar atau kelas? Makanya sih Bu normal. Apakah selama sebelum hamil itu ibu BAB ini memiliki keluhan kayak aduh disembelin, aduh ngeblubek gitu kayak perut tuh ada kayak Iya, kayak bergerak ya. Nah, lalu BAK sebelum ibu hamil nih frekuensinya ibu sebelum hamil BAK-nya berapa kali sehari Bu? bisa 6 hingga 8 kali sehari. Itu rutin. iya Ibu. Nah, Karena saya itu kebanyakan ya, iya itu bisa dimakan lalu gimana sih BAK-nya? Gimana saling BAK itu lama apa cuma sedikit udah apa sedang jadi sedang berarti makanya ibu selama sebelum hamil itu ibu apakah akan memiliki keluhan ya sakit ya pada perut ibu bagian bawah nih lalu nih pada saat ibu hamil nih gimana sih frekuensi BAB ibu berapa kali sehari? Apa tetap sama dengan sebelumnya atau berbeda? Ibu. Karena saya itu 1 minggu 2 kali tergantung, tapi yang banyak bisa. Lebih dari sekitar 1 kali berarti ya Bu. Lalu konsistensinya nih, apakah BAB ibu ini terus kerasa dari itu keras Bisa aja kadang-kadang
salah saya lebih sedikit vitamin C ya Bu ya. Ya, jadi kan saya suka jeruk ya Bu ya. Jadi itu membantu sih, lumayan membantu buat saya. Nah, selama BAB Ibu di usia kehamilan dirasakan ini, apakah ini bisa lebih sulit dalam sendiri sendiri? Terus apakah merasa kulitnya lebih sakit dibandingkan ibu BAB-nya sebelum masa kandungan? Biasanya agak lebih sulit sih Bu, lebih sakit dibanding sebelumnya. Kan kalau saya sebelumnya kalau emang udah dari dulu kayak gitu ya Bu ya, tapi kalau pas masa hamil tuh kayak beda aja. Jadi ya mulus tapi udah mau keluar gitu BAB-nya ya kan, mungkin dorongan dari si janin ya dalam perut ya. Oke. Selanjutnya ada BAK ibu di usia kehamilan saat ini. Nah, ini sih preferensi ibu BAK-nya kayak apakah tetap sama dengan sebelum ibu hamil selama 6 kali sehari ya tadi ya, atau lebih dari? Sebenarnya sama ya Bu ya, tapi saya tuh pokoknya kan maksimal 8 Bu ya. Nah biasanya tuh 8 kali sih Bu. Saya masa hampir sama kayak sebelumnya 6 hingga 8 kali, 6 hingga 8 kali. Cuman ya karena mungkin ada bedanya jadi kayak lebih cepat buang air kecil terus gitu. Jadi lebih seringnya dibandingkan sebelumnya. Nah, banyaknya tuh ibu pada saat BAK tuh lebih banyak atau sama tetap sama sebelum ibu hamil ini? Lebih banyak gitu. Lebih banyak dari sebelumnya. Apakah ibu selama kehamilan ini BAK-nya memiliki keluhan? Ini sih Bu kayak apa sih anyang-anyang gitu Bu. Nah, lebih kayak ada yang merasa gitu kan, ada ini ya dari lagi ya Bu. Nah, lalu selama kehamilan ini apakah yang tadi ibu ada perubahan sebelum hamil sampai sekarang tuh pada saat itu ada perubahan enggak, lebih salin ataupun ibu agak kurang-kurang gitu? Kan kalau yang dulu sering karena emang banyak yang juga kan sama kan. Cuman kalau itu lebih sering gitu loh, lebih sering. Kan dulu sering, tapi kalau lebih sering. Lebih seringnya dulu juga sering sebenarnya, Tapi sekarang lebih seringnya. ya pada saat hamilnya ya. Bentar medis Bu. Ya bolak-balik kamar mandi. Oke, baik ibu, terima kasih ya. Oke Ibu, kalau boleh tahu nih ya Bu ya, bagaimana kegiatan Ibu sehari-hari dari pagi sampai malam tuh Ibu ngapain aja? Untuk pagi biasanya saya bangun untuk sholat subuh ya Bu. Nah setelah sholat subuh tuh saya tidur lagi tuh sampai suami saya berangkat kerja. Kebetulan suami saya berangkat kerja jam 8 ya Bu. Nah setelah itu, setelah suami saya berangkat kerja, saya ya udah, karena saya lagi hamil gede saya juga nggak bisa gerak banyak-banyak, Iya, saya Ibu. tidur lagi. Senang gak Ibu nih? Iya senam Senam sih hamil Bu, dong. kan tidur lagi sampai jam 2 siang. Terus? Nah habis itu saya senam hamil gitu Bu, senam hamil ngelakuin kerjaan rumah yang saya bisa ya Bu. Iya, Ibu. Ada pembantu berarti yang di rumah atau mertua yang bantu bersih? Enggak ada ya Bu, itu Jadi- sebenarnya suami saya yang Oh, aduh ngerjain. hebat ya suaminya Iya, Ibu Bu. ya. Amin. Nah, kalau boleh tahu ada perubahan aktivitas dong berarti ya sejak Ibu hamil? Iya Bu, Jadi banyakan suami yang bantu ya? iya. Oh, keren dong ya suaminya. Kalau Ya? dulu suami saya sebelum hamil saya selalu haramkan suami saya pegangan centong nasi ya Bu, Oh, iya. karena saya maunya saya doang Oh, iya. yang Hebat nyiapin dong, Ibu, makan ya. suami saya Bu. Mantap Sekarang dong. suami saya yang full nyiapin makanan saya. Gak hebat ya papanya ya. Nah Ibu merasa lebih cepat lelah gak nih Bu waktu hamil ini? Oh iya Bu, apalagi udah TM3 ya Bu. Oh, iya, TM3 Ibu TM3 ya. lebih capek daripada TM1 dan Benar-benar TM2. berat ya Bu ya, makin berat. Iya. Oke. Nah kalau saya mau izin bertanya pola istirahat Ibu ya, apa Ibu biasanya tidur siang? Iya Ibu, tidur siang. Oke, kalau iya biasanya tidur berapa lama Ibu kalau tidur Saya siang? biasanya tidur siang itu jam 12 ya Bu ya. 12 sampai? Jam 12 sampai ya itu jam 2. Oke. Jam 12 saya sholat dulu kan Bu. Habis Iya. itu bangun lagi buat sholat asar. Heeh. Nah, gitu. Berarti Biasanya habis sholat asar baru deh saya
mungkin yoga, yang tadi senam. 2 jaman berarti ya? Iya Bu. Oke. Nah, kalau pola tidur ibu waktu malam hari itu bagaimana ibu? Kalau malam hari saya sama suami saya disuruh tank jam 10 udah langsung tidur, Ibu, harus ya. tidur ya, berarti Iya. udah ada jam malam ibu ya? Iya. Nah, waktu tidur itu sering terbangun gak ibu ya? atau Kalau nyeri ya saya terbangun Ibu, kalau bayinya lagi aktif banget baru saya terbangun. Ada keluhan gak ibu waktu nyeri kayak gitu tuh? Nggak ada sih Bu, Masih justru bisa saya ditahan ya? seneng atas nyeri itu karena nggak punya anak Ibu. Oh my god, anak pertama ibu. Oh my iya. god. Gak sabar ya ibu ya, selamat. Oke, saya izin bertanya soal pola seksualitas ibu ya. Ya. Nah, sebelum hamil bagaimana frekuensi hubungan intim ibu dengan pasangan ibu? Dulu sebelum hamil karena pasutri baru ya Bu, Iya, Ibu. jadi tiap hari digaskan sekali. Rajin ya ibu ya. Nah, Saya malas sebenarnya, tapi sekali main itu 4 ronde ya Wah, Bu, hebat makanya dong, Bu, ya. ini langsung isi Bu. oke, ada keluhan gak ibu nih waktu hamil? Waktu hamil saya paling nyeri-nyeri sih Bu, jadi badan gampang nyeri, makanya suami yang banyak bantuin kerja rumah. Boleh. Nah, untuk saat ini ibu ya, sejak hamil apa ada perubahan dalam frekuensi hubungan intim ibu atau lebih jadi jarang gitu? Setelah hamil ya suami kasihan juga sih Iya, Bu, Bu. jadi Udah tua lagi ibu ya, hamil tua ya? Iya Bu, jadi dia malah puter otak lagi, malah lewat. Astaga, nah, ibu. Aduh malu Ibu jadinya. Nah, ada keluhan gak ibu selama berhubungan? Paling jadi kalau waktu TM3 jadi ini Bu, jadi nyeri Bu perutnya. Oh, sampai perut ya? sakitnya Iya. ya? Ada di bayi sih. Nah, kalau boleh tahu apa ada perubahan yang dirasakan terkait hubungan ibu dengan suami atau tetap sama saja? Bisa diulang ya Bu? Ada perubahan gak nih yang dibu rasain waktu berhubungan dengan suami ibu atau sama aja rasanya tetap enak? Sama aja sih Bu, karena iya. justru setelah hamil saya terus yang di atas sih Bu. Oh iya. Kan disarankan untuk ibu hamil yang di atas kan iya Bu, benar ya juga kan? sih, jangan ditiban ibunya. Iya. Ya. Makasih ibu ya udah Iya. mau menjawab pertanyaan dari saya. Iya, Semoga Bu. ibu lancar hamil persalinannya. Amin. Ibu, di sini saya ingin menanyakan selanjutnya tentang kebersihan badan ibu ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin menanyakan untuk mencuci tangan ibu biasanya gimana Bu? Sering atau tidak? Sering Bu, sering. Sering, benar. Betul. Melakukannya biasanya kayak gimana Bu? Habis makan atau setelah ke toilet atau Yang mana mau beraktivitas, mulai aktivitas sebelum makan, cuci tangan, terus mencuci muka, cuci tangan, mau mandi juga cuci tangan. untuk mandi nih Bu, ibu gimana? Sering atau tidak? Seharinya itu berapa kali biasanya? Kalau misalkan beraktivitas di luar rumah, saya suka 3 kali ya Bu. 3 kali. Kalau misalkan hanya di rumah paling 2 kali. 2 kali. Untuk gosok gigi nih Bu, ibu biasanya seberapa sering ibu gosok gigi dalam sehari? Paling banyak mungkin 3 ya Bu ya. Atau 4, soalnya kalau tidur saya sikat gigi lagi. Nah, bagus. Itu lebih bagus ibu. Kalau mau tidur harus memang sikat gigi. Untuk keramas ibu sering nggak Bu dalam seminggu? Biasanya berapa kali? Mas 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Itu masih bagus ya Bu. Ibu maaf, di sini saya izin menanyakan tentang kebersihan area kelaminan ibu. Selama kehamilan, gimana ibu cara membersihkannya? Kalau saya boleh tahu. Kalau malam biasanya saya suka membersihkan permukaan saya pakai air hangat gitu. Terus gimana? Kalau mandi ibu gimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya dari dalam keluar. Terus seberapa sering ibu udah? Apakah ibu ada pengguna sabun gitu saat membersihkan area kelaminan itu? Bukan sabun ya Bu, tapi yang biasanya buat misfi itu loh Bu. Nah, itu bagus. Jadi jangan pakai sabun sembarangan ya Bu ya, apalagi kalau misalkan nggak ada itu ibu lagi habis, mungkin sebaiknya pakai air bersih dulu aja. Untuk pakaian, seberapa sering ibu mengganti pakaian ibu? 2 kali. Dua Misal saya beraktivitas terus pulang ganti baju, mandi ganti baju. Berarti selama kalau mandi pagi ibu ganti, sore ganti kan? Oke, baik, itu bagus. Apakah ibu lebih nyaman
apakah ibu pernah mendapatkan imunisasi DPT 1? Sudah ibu. Oke, baik ibu. Lalu bagaimana dengan imunisasi DPT kedua dan ketiga? Sudah pernah juga ibu, alhamdulillah. Lalu saat ibu masih SD apakah pernah mendapatkan imunisasi TT? Pernah ibu. Lalu apakah ibu pernah mendapatkan imunisasi TT saat usia remaja atau sebelum nikah? Sudah pernah ibu. Sudah ya ibu. Lalu sebelum nikah apakah ibu mendapatkan imunisasi TT Jatim? Sudah pernah juga ibu. Pokoknya saya selalu buat imunisasi karena orang tua juga sangat dukung banget, terus benar-benar kayak jagain apalagi tentang kesehatan ibu ya. Pasti orang tua tuh bakal mantau terus, pasti bakal diingetin kamu udah ini belum, udah ini belum. Bagus ya bu, boleh pertanyaan. Lalu untuk saat ini selama kehamilan ini apakah ibu sudah mendapatkan imunisasi TT? Sudah ibu. Lalu jadi berdasarkan riwayat imunisasi ini, status imunisasi ibu saat ini bagaimana ya? Untuk status imunisasi dalam asma ibu. Oke, bagus ibu. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang riwayat kehamilan dan persalinan ibu. Ini hamil ke pertama ya ibu? Ini untuk tanggal lahirnya, HPL-nya itu tahu gak? Waktu itu sih di tanggal 14 Juni 2025 ibu. Oke, untuk umur kehamilannya itu berapa ya ibu? Di usia sekarang berarti 24 ibu. Oke ibu, nanti jenis persalinannya ibu mau normal atau sesar bu? Kebetulan sih dari keluarga, lalu dari suami, dari saya juga sendiri, tapi normal aja sih bu. Lalu untuk penolongnya mau di bidan atau dokter ibu? Mau di bidan ibu. Oke, kalau bidannya di siapa ya ibu kalau boleh tahu? Di bidan ibu. Oke, Nggak perlu jauh-jauh. nanti hubungi saya ya ibu. Ibu kalau boleh tahu ibu pernah USG gak bu? Oh, saya pernah. Jenis kelaminnya apa bu? Laki-laki ibu. Oke baik. Oke baik ibu, di sini saya akan menanyakan riwayat kontrasepsi ibu. Jadi sebelum ibu hamil, ibu pernah memakai alat kontrasepsi apa bu? Kebetulan saya memakai implan ibu. Oke, implannya ibu. Di tanggal berapa bu? Di tanggal di bulan Januari, tanggal Januari itu tanggal 6 bu. Oke, tanggal 6 Januari ya ibu. Itu dipakainya sama siapa ibu? Kebetulan itu dengan bidan ibu. Dan di mana ya ibu? Tempat pemakaian itu. Oh, di PMB bidan. Untuk saat memakai implan itu apakah ibu mengalami keluhan? Paling pas pertama aja sih bu, kayak kaget gitu kan dipasang implan Sakit ya, Bu? kayaknya dia tuh kayak mau ngapain tuh kayak aduh nggak bisa gitu kan, cuma itu doang sih. Paling juga kadang kayaknya juga agak nggak teratur ya bu ya. Gitu aja. Lalu untuk berhentinya itu kapan ya bu? Intinya itu sebelumnya berarti tanggal 15 Agustus ibu. Terus Agustus itu sama bidan atau dokter bu? Sama bidannya sama ya. Di tempat sama yang sama juga. Alasannya untuk apa bu? Berhentinya kenapa? Karena waktu itu kan kebetulan suami lagi pulang ke sini ya, karena suami dinas di luar kota, kebetulan di daerah Papua, kadang di Sulawesi, jadi ya udahlah untuk kapan lagi emang harus ditunda-tunda terus gitu. Karena saya juga ngeliat ini sih kebetulan emang itu direncanainnya kalau kita tuh udah sama-sama benar-benar kayak siap, iya betul, jadi kayak udahlah itu udah datang pernikahan, cuma sama siap sih gitu, karena kan emang kita jauh gitu kan, jadi agak susah. Nah kebetulan suami juga kan naik tingkat, jadi suami itu sekarang jadi lebih sering ada di sini, jadi kayak gak khawatir. Kalau dulu tuh makan
makanya saya KB dulu tuh karena suami tuh sering banget keluar kota. Nah, paling tuh pulang tuh kadang sebulan sekali atau kadang tuh setahun gitu. Setahun cuma 2 kali gitu. Jadi sekarang udah berani. Berarti sekarang direncanakan ya Ibu. Iya, betul. Terus selanjutnya saya akan menanyakan riwayat penyakit ya Ibu. Untuk riwayat sistemik, apakah Ibu punya hipertensi? Iya kali ya. Kalau anemia Ibu? Anemia kebetulan gak ada sih, paling cuma dulu doang waktu kecil pernah, karena jarang apa ya, pola asuhnya juga agak-agak ini gitu. Karena dulu tuh bandel ya ke teman-teman. Sekarang enggak sih, bukan. Harus minum bagus sih. Lalu bagaimana dengan diabetes Bu? Ada riwayat gula darah tinggi atau Alhamdulillah tidak ada, dari suami juga nggak ada. Oke, baik. Kalau riwayat asma Ibu? Asal juga nggak ada, keluarga juga nggak ada. Berarti sehat ya Ibu, nggak ada riwayat penyakit apapun. Kalau riwayat keturunan berarti ini nggak ada ya Ibu? Tidak ada ibu. Oke, baik Ibu. Kita riwayat penyakit obstetrik dan ginekologi. Apakah Ibu punya visa ovarium? Alhamdulillah nggak ada ibu. Kalau placenta previa? Tidak ada. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu, saya izin menanyakan tentang kebiasaan sebelum dan sudah hamil nih, Ibu. Nah, apakah Ibu sebelumnya Ibu pernah merokok, Ibu? Tidak, tentunya. Oke, berarti sampai hamil juga enggak ya, Bu ya? Oke, baik Ibu. Itu emang enggak boleh, Bu ya, bahaya. Terus juga bisa nanti paru-parunya rusak dan juga janinnya gitu kasihan. Nah, terus apakah Ibu nih mengkonsumsi obat terlarang, Ibu? Dari sebelumnya tentunya tidak dong. Masa tidak? Ya jangan dong ya Bu ya. Apakah Ibu pernah mengkonsumsi alkohol? Iya, sekali pun tidak pernah. Oke, alhamdulillah. Apakah Ibu nih kebiasaan sebelum hamil Ibu pernah nggak nih mengkonsumsi jamu? Kayak jamu-jamu yang biasanya bongo, jalan gitu atau tidak pernah? Oh nggak pernah. Sampai sekarang juga. Oh, ramuan-ramuan. Kayak rempah-rempah gitu berarti ya Bu ya, Ibu kurang suka. Oke. Terus apakah Ibu pernah nih mengkonsumsi obat-obat yang luar? Oh itu tidak pernah. Kalau selama sebelum hamil juga saya nggak pernah konsumsi obat baru, apalagi saat hamil. Pastinya saya nggak akan berani ya yang namanya mengkonsumsi obat dari warung. Biasanya Ibu kalau beli obat atau itu gimana? Nah biasanya tuh saya lewat saudara ya, jadi tuh menanyakan nih teh pada saat hamil ini Ibu sih minum obat apa ya? Nah jadi nanti suami saya yang beli apotik, jadi belinya di apotik ya. Oke. Apakah nih Ibu di rumah ini tinggal sama siapa aja nih Ibu? Suami, orang tua, sama itu di keluarga satu rumah itu ada nggak Bu? Kalau itu tentunya udah ada ya, alhamdulillah. Dari sebelumnya juga udah ada ya, karena keluarga saya itu anti. Oke. Nah, Ibu ada nggak nih pantangan makanan atau minuman dari mulai kebiasaan sebelum hamil gitu? Kayak misalnya Ibu nggak boleh nih kayak makan ikan dari apa sih namanya? Minuman itu saya nggak boleh makan ini, gitu ada nggak? Yang penting pada minuman ya lebih gak boleh minum soda karena emang saya juga gak suka yang soda-soda yang minus-minus ya itu. Kalau makanan gak ada pantangan apapun, yang penting makanan itu yang sehat, yang bergizi, namanya nutrisinya. Berarti dari sebelum sampai saat ini hamil tidak pernah apa, maksudnya nggak ada pantangan-pantangan gitu ya Bu ya. Nah, apakah Ibu ada nih pantangan ada istiadat sebelum hamil kayak misalnya Ibu kalau misalnya malam hari itu nggak boleh nih lupa takutnya emang ada rezeki atau lain sebagainya ada nggak? Kalau sebelum hamil ya lebih nggak bolehin apa ya? Ya lebih nggak boleh sering mamanya karena ada ikutan gitu. Jadi kalau hari tapi kita gini
dari kerudungan Bu, jadi nggak boleh apapun si suami maupun si istri tuh nggak boleh lilit barang di leher. Apakah ibu mengkonsumsi asam folat Ibu? Oke, tentunya saya mengkonsumsi. Tablet ya, tablet tambah darah itu saya rutin sehari sekali. Emang itu tuh wajib ya Bu ya, karena biar nanti pas pada saat persalinannya tiba itu tidak anemia itu ya harus konsumsi terus ya. Jangan lupa juga kalau misalnya mau minum tablet darah diselingi juga sama perasan Es jeruk saya saya perasan jeruk tapi enak minum yang hangat ya. Ibu, di sini saya ingin mengetahui Ibu lebih dalam ya Bu ya. Jadi kita lebih kayak cerita aja, sharing apa yang Ibu rasa, nanti saya bisa ngasih saran gitu kepada Ibu. Gimana Ibu, bersedia? Oke, jadi gak apa-apa Ibu ceritakan apa yang mau Ibu sampaikan ke saya. Nanti kalau misalkan Ibu butuh pendapat, nanti saya beritahu gitu. Nih Ibu, pertama saya ingin menanyakan, kalau boleh tahu, maaf ya Bu ya, Ibu kalau hamil ini sebagai apakah menurut Ibu kehamilan Ibu ini anugerah dari Tuhan? Betul Ibu, saya sangat menghargai mendapatkan buah hati ini karena memang ini kehamilan yang dinanti-nantikan oleh suami dan keluarga saya. Berarti memang Ibu dari dulu menantikan. Selama penantian 2 tahun. Oh, alhamdulillahnya sekarang ya Bu ya. Saya ingin bertanya lagi, apakah Ibu sering berdoa atau melakukan meditasi untuk menenangkan diri gitu? Meditasi ya sudah pernah saya lakukan di weekend ya Bu, mungkin Sabtu, mungkin seminggu tuh sekali gitu. Soalnya saya butuh ketenangan juga, karena kan saya kerja gitu. Nah, dari kerja itu Ibu harus banyak-banyak istirahat ya Bu ya, karena mental kan juga perlu ya Bu ya, perlu ditenangin gitu. Kalau boleh tahu selama hamil Ibu ada merasa stres dari hal apa gitu? Enggak sih Bu, aman. Aman. Untuk masalah kayak ekonomi gitu nggak ada? Enggak. Terus dari kayak dukungan dari keluarga itu gimana Bu terhadap kehamilan Ibu? Support banget sih dari keluarga saya maupun dari keluarga suami saya, terutama suami saya yang sangat menantikan buah hati. Berarti memang dari Ibu dan suami menanti-nantikan ya Bu ya. Hubungan keluarga, kalau boleh tahu Ibu gimana hubungan keluarga dari keluarga Ibu dan keluarga laki gitu, suami Ibu maksudnya gimana? Berhubungan baik atau tidak? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau boleh tahu Ibu tinggal sama siapa? Sama suami saya. Berdua saja? Iya. Berarti mertua tidak ikut ya Bu ya? Saya lanjut izin menanya tentang spiritual Ibu ya Bu ya.
ibu kayak sekarang di sini ibu biasanya sama siapa? Sini sih paling sama orang tua saya. Sama orang tua diantar ya Bu ya. Jadi pengambilan keputusan ibu sudah berbicara dengan suami ya, berdua ya Bu ya. Rencana penolong persalinan ibu udah mau di mana? Saya sih mungkin di dokter ya Bu. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Rencana tempat persalinan ibu mau di rumah sakit ya Bu ya. Pendamping persalinan ibu suami. Berarti keluarga ibu kalau boleh tahu dekat-dekat berapa? Dekat-dekat rumahnya. Oh iya. Berarti lebih baik mungkin keluarga ibu juga mengikut, tapi mungkin yang dalam suami gitu ya. Yang transportasi apakah ibu sudah menyiapkan? Sudah. Rumah sakitnya ibu sudah tahu ibu mau rumah sakit di mana? Belum sih, mesti dicari sama suami. Oh, tapi harus kondisikan dengan jarak kan Bu ya. Karena ini kan udah trimester 2, jadi ibu harus kondisikan juga dengan jarak. Gitu ya Bu ya, jangan terlalu jauh menurut saya, yang dekat-dekat saja gitu. Kalau calon pendonor darah ibu sudah? Keluarga saya ada. Keluarga saya sih kalau saya jadi mau ada suami. Lama. Kalau calon pendonor darah ibu gimana Bu? Ibu sudah menyiapkan semuanya? Sudah suami saya. Golongan darahnya bukan. Berarti bagus ya Bu ya, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi ya Bu. Untuk maaf ibu biaya persalinan apakah ibu sudah Laksanakan dulu dengan rumah sakit. berarti tidak ada kendala sejauh ini Bu? Oke baik, berarti untuk program rencana persalinan dan pencegahan komplikasi ini ibu sudah matang ya Bu ya, lumayan matang. Nah nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya tanya, tapi nggak detail banget seperti ini ya Bu ya. Oke. Ibu, hari ini bagaimana nih perasaannya? Apakah ada keluhan yang ibu rasakan? Alhamdulillah pada hari ini saya merasa diri saya baik ya, tidak ada keluhan apapun itu ibu. Jadi saya baik-baik aja pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, ya apakah ibu ini merasakan lemas atau ibu tetap bertenaga nih seperti biasanya? Biasa aja sih, tetap ada tenaga. Menjalankan aktivitas seperti biasa juga ya Bu ya? Oke. Nah, apakah ibu merasa cepat lelah atau masih bisa beraktivitas seperti biasa Bu? Kalau untuk aktivitas seperti biasa mungkin agak sedikit lelah. Karena kan ada sih Dede. Nah, bagaimana nih perasaan ibu belakangan ini? Apakah ada yang membuat stres atau cemas kayak misalnya ibu gampang mood swing gitu Bu, gampang naik turun moodnya atau emang kayak biasa aja? Kalau untuk mood ya pasti ya Bu, ya banyak Perempuan ibu ya hamil. perempuan itu pasti akan berubah-ubah ya, kadang ya baik moodnya, kadang suka emosi Iya, marah-marah, tapi gimana pun kondisinya itu harus tetap sabar ya Bu, namanya kita lagi hamil, ngandung anak, ngandung bayi, jadi ya harus sabar-sabar lah. Nah, oke baik Bu, kita akan melakukan pengukuran tinggi badan ya Bu ya, dan juga berat badan Ibu. Ibu boleh nih ke saya Ibu. Bu, kita akan mau tinggi badan terlebih dahulu Bu ya. Bu, ini agak tegak ya Bu. Nah, Ibu, sekarang kita melakukan pengukuran berat badan ya Bu ya. Kakinya agak rapat ya. Melakukan pemeriksaan tingkat lengan atas ya Bu ya, untuk mengetahui status gizi ibu apakah cukup atau tidak ya Bu ya. Oke, boleh Bu untuk tangannya saya gulung dulu ya Bu ya. Bu boleh Bu tangannya di sini. Oke Bu ya. Nah, oke, boleh Bu duduk kembali Bu. Nah Ibu, saya sebelum menanya nih, izin bertanya Bu ya, Ibu masih ingat nggak berapa kilo nih berat badan Ibu sebelum hamil nih Ibu? Oh
Nah, baik Ibu, untuk pemeriksaan tadi, untuk tinggi badan Ibu itu tadi mendapatkan hasil 148 cm Ibu. Dan untuk BB sebelum hamil tadi kan Ibu sudah bilang bahwa 45 kilo ya Bu ya. Dan BB berat badan sekarang itu 55 kilo. Berarti Ibu nih ada kenaikan sekitar 10 kilogram Ibu. Nah, tadi saya juga sudah menghitung IMT-nya atau indeks massa tubuhnya itu mendapatkan hasil 20,5. Itu masuk ke dalam kategori normal Bu ya. Karena normalnya itu mulai dari 18,5 cm 24,9. Nah, untuk nilainya Ibu itu juga 25 cm Ibu, ini masih masuk ke dalam kategori normal karena normalnya itu 23,5 hingga 30 cm Ibu. Nah, oke. Nah, jadi untuk tekanan darahnya Ibu 110/70 mmHg Ibu. Terus untuk nadinya tadi saya sudah periksa 80 kali per menit Ibu. Ini masih normal ya Bu ya. Terus respirasinya atau pernafasan Ibu nih 19 kali per menit. Dan untuk suhu tubuh Ibu tadi mendapatkan hasil 36,7 derajat Celcius Ibu. Nah, jadi berdasarkan perhitungan IMT ya Bu ya. Nah, IMT Ibu saat ini itu adalah kan 20,5 kg per meter kuadrat ya. Nah, yang berarti berat badan Ibu itu sebelum hamil termasuk ke dalam kategori normal Ibu. Nah, untuk mendukung pertumbuhan janin yang lebih optimal, nah kenaikan berat badan yang dianjurkan selama kehamilan itu adalah sekitar 11,5 hingga 16 kg Ibu. Karena Ibu sudah masuk ke trimester kedua ya Bu ya. Jadi target kenaikan berat badan Ibu itu sekitar 0,4 hingga 0,5 kg per minggu hingga persalinan. Nah, saat ini berat badan Ibu sekarang adalah 55 kg. Iya, 55 kg ya Bu ya. Nah, jadi untuk kenaikan itu sekitar 6 hingga 10 kg lagi Bu sampai waktu persalinan itu tiba gitu Bu. Nah, jika nanti Ibu mengalami kesulitan saat menaikkan berat badan, nah Ibu bisa nih bisa makan lebih sering dalam porsi yang kecil ya Bu ya. Terus juga konsumsi makanan yang tinggi protein, terus lemak yang sehat dan juga karbohidrat kompleks Ibu. Nah, terus juga Ibu boleh nih meminum susu kehamilan atau meminum sumber kalsium yang lainnya ya Bu. Iya, serta buktinya ya pokoknya ya Bu ya. Nah, pastikan juga asupan cairannya cukup nih agar Ibu dan bayi juga tetap sehat Ibu dan si dedeknya. Tapi semuanya normal ya. Alhamdulillah Ibu semuanya normal Ibu. Mulai dari TB-nya, kenaikannya, lilahnya, terus tanda-tanda vitalnya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kepala ya Bu. Baik, Bu. Untuk mengetahui adanya benjolan, luka atau nyeri pada kepala Ibu. Nanti tolong bilang kalau terasa nyeri ya Ibu. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan wajah ya Bu, untuk melihat pembengkakan atau perubahan mana pada wajah Ibu. Atau keluhan lainnya ya Bu. Iya, Bu. Bilang kalau ada keluhan yang lain ya Bu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan mata ya Bu, Iya, Bu. untuk melihat pembengkakan, perubahan warna dan nyeri pada mata Ibu. Ibu. Apakah Ibu sering perih matanya atau gatal, buram? Kadang-kadang. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hidung ya Bu. Apakah Iya, Bu. Ibu sering kesulitan bernafas, sering bersin atau hidung tersumbat? Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan mulut ya Bu. Tolong dibuka lebar-lebar mulutnya. Ini tuh untuk melakukan pemeriksaan gigi, gusi, dan lidah ya Bu. Udah tutup lagi Ibu. Bu. Iya Ibu nggak apa-apa. Untuk melihat apakah ada sariawan, nyeri atau kesulitan mendengar. Iya, Bu. Pemeriksaan telinga ya Bu, Iya, Bu. untuk mengetahui apakah telinga Ibu ada infeksi atau gangguan pembengkakan telinga ya Bu. Ibu. Apakah Ibu ada kesulitan mendengar? Kadang Bu. Terus keluar cairan nggak Ibu dari Enggak ada sih, enggak pernah sih Bu. telinga? Paling Saya akan melakukan pemeriksaan leher Ibu ya Bu. Iya, Bu. Apakah ada benjolan atau pembengkakan di kelenjar getah bening ya Bu? Bilang ya Bu kalau ada terasa nyeri. Pemeriksaan dada Ibu. Iya, Bu. Apakah ada nyeri pada dada Ibu dan saya akan mendengar suara nafas Ibu. Iya, Bu. Saya akan menggunakan stetoskop ya Ibu. Iya, Bu. Tolong bernafas secara normal. Pemeriksaan payudara Ibu, apakah ada benjolan atau perubahan bentuk ya Bu? Iya, Bu.
Maaf kalau sedikit tidak nyaman. Baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan ya tadi pada bagian ekstremitas Ibu atau tangan dan kaki, di tangan Ibu tidak ada udip atau udip itu seperti pembengkakan ya Bu ya, terus tidak ada luka dan itu normal pada Ibu. Lalu di bagian tubuh Ibu juga tidak ada luka ataupun tidak ada pembengkakan. Lalu setelah saya periksa refer Ibu di bagian dengkul di sini ya Bu ya, ternyata saya periksa itu bagus dan normal ya. Kaki Ibu spontan mengeluarkan refleks. Lalu di bagian tadi Ibu setelah saya periksa, setelah saya lihat lukanya bersih, lukanya kemerahan, tidak ada luka. Lalu pas saya periksa bagian dalam alat genital Ibu, sekresinya normal dan tidak ada nyeri juga ya Bu ya. Di bagian anus juga tidak ada perdarahan, tidak ada iritasi, tidak ada wasir ataupun pembengkakan seperti apa ya, tidak ada, normal ya Bu ya. Lalu setelah